Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluq wa ta'alif wa tadhkir wa tadhkir wa naf'a wa istifaa wa ifada wa istifada wa al-has'a tanassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a al-huda wa dalala ala al-khair fi qira'a wa illah wa mardati wa hujjah wa tawassul subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke adabun naum. Bab baru, adab tidur. Berarti ini sekalian ini sebagai penutup dari bagian pertama di kitab Hidayah ini. Karena bagian pertamanya Imam Ghazali menyebutkan akan menjelaskan dari mulai kebiasaan setelah bangun tidur sampai tidur lagi. Nah ini yang kita baca selama beberapa waktu ini adab-adab dari mulai bangun tidur, apa yang harus kita lakukan selama sehari penuh sampai kemudian ditutup dengan adab tidur. Setelah kita melakukan sholat isya, kemudian melakukan sholat ba'diyah, kemudian melakukan 4 rakaat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas, lalu kita membaca surat Al-Mulk, membaca surat As-Sajdah, As-Sajdah. Kemudian ketika mau tidur kita membaca Bismika Allahumma ahya wa amut dan doa-doa yang lain nanti akan kita membahas. Tapi sempat disebut oleh Imam Ghazali di pertemuan yang lalu membaca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, dan setelah membaca ini tidak berbicara lagi langsung tidur. Nah, kita mulai adab penuh, adab tidur. Fa'idha aradtan nauma, jika kamu hendak tidur, faqsud firashaka mustaqbilal qiblah, maka bentangkanlah kasurmu. Firash itu kasur ya. Bentangkan kasur kamu atau tempat tidur kamu mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Jadi bagaimana menghadap ke arah kiblat? Maksudnya bagian sampingnya menghadap ke arah kiblat, bukan bagian kaki yang menghadap ke arah kiblat, tapi bagian samping. Samping yang mana? Samping yang kanan atau samping yang kiri? Kata Imam Ghazali, wanam ala yaminika. Tidurlah kamu di atas sisi kanan badan kamu. Berarti menjelaskan sisi kanan badan kamu ada di bawah, sisi kirinya ada di atas. Menghadap kiblat, sisi kanan kamu ada di bawah, sisi kiri kamu ada di atas. Berarti yang menghadap ke arah kiblat itu tempat tidur yang bisa mengarahkan badan kita ini, yang sisi kanan itu di bawah dan sisi kirinya di atas. Imam Ghazali memperjelas kama yurja'ul mayyitu fi lahdihi, seperti diletakkannya jenazah atau mayat di liang lahatnya, di kuburnya. Nah, posisinya kan dia seperti itu, yang bagian kanan di bawah dan menghadap ke arah kiblat. Nah, posisi kamu tidur seperti itu, seperti posisinya mayat ketika diletakkan di liang lahat. Wa'alam anak nauma, ketahuilah. Kenapa sih posisinya orang tidur diperintahkan seperti posisinya mayat? Wa'alam, ketahuilah anak nauma, sesungguhnya tidur itu mithlul mauti, karena sebenarnya tidur itu seperti kematian. Orang tidur itu dia tidak berbicara, tidak beraktivitas, tidak berbuat apa-apa. Tidur itu setengah dari kematian. Makanya ketika kita mau tidur, kita berdoanya
Bismika Allahumma ahya, ya Allah, dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Waktu bangun tidur, alhamdulillah dari ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang baru saja menghidupkan aku setelah tadi aku dimatikan. Padahal tidur. Nah, kata tidur itu pernah dari kematian. Wal yaqdata, dan terjaga dari tidur mithlul ba'ti, seperti kebangkitan. Jadi sebetulnya setiap hari Allah ini memberi contoh kepada kita gambaran kebangkitan, ya, dan gambaran barzakh. Ketika kita tidur kita mimpi, ya, mimpi itu umpamanya barzakh seperti itu. Umpamanya barzakh itu seperti itu. Karena alam mimpi itu sebetulnya alam pemisah ketika kita mau tidur dan ketika kita bangun dari tidur. Misalnya adalah alam mimpi tadi. Nah, ketika kita tidur, aktivitas kita selesai. Ketika kita bangkit dari tidur, itu kita seperti orang yang dibangkitkan. Nanti orang yang masuk ke alam kubur itu ya seperti ini. Dia akan mengalami rasa bahagia selama masa penantian itu, dan sebagian yang lain mengalami mimpi buruk dalam tanda kutip, ya, siksa yang tidak berhenti dalam masa penantian itu sampai dia dibangkitkan, akan menghadapi permasalahan yang lebih besar lagi. Permasalahan yang lebih besar. Jadi sepertinya Imam Ghazali ini menginginkan kita mengingat kematian saat mau tidur dan mengingat kebangkitan saat kita bangun dari tidur. Cuma bedanya kita bangkit masih di dunia. Berarti ketika masih di dunia, kita ini masih punya kesempatan untuk beramal. Makanya doanya saja, doa bangun tidur itu sebetulnya doa yang mengingatkan kita kepada hari kebangkitan. Alhamdulillah dari ahyana ba'dama amatana, ditutup wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya aku dikembalikan. Nusyur dari manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala Allah taala yabitu ruhaka fi lailatika. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala saat kamu tertidur itu Allah mencabut rohmu di malam hari saat kamu tidur. Bisa jadi kamu waktu tidur bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, tidak bangun lagi kamu mut betulan mati betulan kamu, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala roh kamu, sehingga kamu tidak sempat membaca doa bangun tidur keesokan harinya. Banyak orang yang tidur kemudian mati. Bahkan kedokteran itu mengatakan orang kalau sudah tua itu paling bahaya waktu tidur itu justru, ya. Orang sudah tua itu apalagi kalau punya stroke, punya darah tinggi, punya macam-macam, itu paling bahaya tidur tidak bangun lagi. Nah, kalau terjadi di waktu tidur tidak bangun lagi, ya sudah. Memang itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Dokter itu hanya bisa merincikan sebab. Oh, ini sebabnya ini sebabnya ini. Kalau agama itu waktunya dia mati, selesai. Nah, mau dengan sebab mau tanpa sebab itu waktunya dia mati, sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau dokter hanya menilai sebab-sebab saja. Nah, kalau engkau mengetahui bahwa boleh jadi Allah mencabut rohmu saat kamu tertidur, maka karena ketika kamu tidur kamu tidak bisa berbuat apa-apa, fakun musta'iddan lilighaihi, maka bersiap-siaplah kamu itu setiap mau tidur, bersiap-siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Hatta ketika kita mau tidur suruhnya mati, tidak bisa tidur kalau kita mati. Mau tidur kita diperintahkan ingat mati. Tapi ini menunjukkan
supaya kita ini mati dalam keadaan siap. Nah, kalau kita mengingat kematian, kalau kita ini sering mengingat kematian, dan ketika kita mengingat-ingat kematian itu menjadikan kita beribadah, beramal, menambah bekal, berarti itu ciri-ciri kita mau jadi orang bahagia. Orang yang celaka itu orang yang lalai dari kematian, sehingga ketika kematian itu datang dia tidak punya persiapan dalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika diaudit oleh Allah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, banyak kenikmatan-kenikmatan yang dia gunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, karena dia tidak pernah mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kamu mau tidur, itu waktu yang tidak boleh kamu lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap-siap untuk berjumpa dengan Allah. Caranya bagaimana? Caranya ya antara ma'ala taharatin. Ini masalah doa mau tidur semua kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, doa mau tidur itu penting. Tapi persiapan kamu diantaranya di antara ma'ala taharatin. Tidurlah kamu dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Siapa yang dalam keadaan hadas besar, ketika dia mau tidur, disunahkan dia segera mandi janabah. Atau kalau tidak mampu mandi janabah karena dingin atau karena hal yang lain, kalau dia tidak mampu mandi janabah, disunnahkan dia membersihkan kotoran yang ada di kemaluannya, kemudian berwudu terlebih dahulu. Selesai berwudu baru dia melakukan tidur, makan dan minum. Kalau dia tidak berwudu, tidak membersihkan kotoran itu, dimakruhkan dia tidur. Dimakruhkan dia. Nah, yang lebih bagus lagi dia segera mandi janabah kemudian tidur. Nah, begitu juga hadas kecil. Disunahkan kita tidur dalam keadaan suci dari hadas kecil. Bagaimana Ustaz, saya sudah beristri, baru tidur, baru habis wudu, kesentuh istri saya batal. Nah, bersucinya ketika sudah tidak mau menyentuh istri. Nah, jadi jangan tidur sambil ngobrol-ngobrol, tidur nanti kamu tidak sempat baca doa, tidak punya kesempatan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, tidur dalam keadaan seadanya kamu. Jadi bagaimana? Ya kalau di kamar kamu mau berbicara dengan istrimu atau dengan anakmu, itu berarti kamu belum mau tidur, ngobrol dulu. Selesai sudah kasih waktu. Jangan molor tanpa waktu, nanti sampai jam 12:30 sholat subuh ketinggalan. Makanya apa-apa itu harus di planning. Orang yang tidak punya planning di dalam hidupnya tak mungkin berhasil. Waktu tidur, ada waktunya tidur. Kalau sudah waktunya tidur, jangan ngobrol, ya tidur. Waktunya tidur, ngobrol. Terus bangunnya telat, terus sudah ditanya, kenapa kamu bangunnya telat? Tadi malam tidak bisa tidur. Bukan tidak bisa tidur, tapi ngobrol. Nah, bagaimana orang ngobrol mau tidur? Tidak bisa. Kalau mau tidur ya sudah semestinya tidur. Terjamkan kata kamu tidur. Nah, jadi kalau kamu mau ngobrol dulu. Selesai, udah ini, tidak ada obrolan lagi. Saya mau tidur. Ya, saya minta tidur. Baru kamu wudu, kemudian tidur menghadap ke kanan, kemudian baca doa, kemudian pejamkan mata, tidur. Wa takunu wasiyatuka maktubatan tahta wisadatik. Dan hendaklah saat kamu tidur itu kamu sudah punya wasiat yang kamu letakkan di bawah bantal kamu. Sunnahnya punya wasiat. Wah, ini supaya kita lebih ingat dengan kematian. Apa wasiatnya? Tuliskan di kertas bahwa nanti kalau saya wafat, kuburkan saya dalam keadaan Islam.
kuburkan saya dengan cara-cara yang Islam. Saya wasiatkan kepada istri saya, kepada anak-anak saya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bisa ditambahkan lagi, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam keadaan kamu mengikuti fardhu dalam hidupnya orang-orang terdahulu yang saleh, yang memiliki mata rantai dengan Rasulullah SAW. Wasiatkan, tulis di wasiat itu, jangan cuma utang saja. Nah, itu lebih penting gitu ya, wasiatkan. Nah, kalau mau lebih detail lagi tulis, sholat subuh pakai kunut, bapak ya, sholat subuh pakai kunut. Nanti kalau bapak mati tahlil, baca tahlil, yang jelas supaya anaknya ini tahu jalan hidup bapaknya. Nah, malam Jumat baca maulid. Nah, hari Jumat atau hari apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur. Watibul haddad, jangan ditinggal. Tulis wasiat. Tulis wasiat. Lalu nanti yang bawa NB, bapak punya utang. Jadi yang utang. Itu bawahnya seperti itu, bapak masih punya utang sekian-sekian. Ini belum saya bayar. Tolong dibayarkan sebelum warisan dibagi. Nah, kemudian tutup kertas itu, taruh di amplop. Setiap mau tidur ambil dari lemari, taruh di bawah. Kenapa taruh di bawah? Nah, supaya nanti kalau kamu mati tidak bangun, orang tahu dia ada wasiat. Karena meninggalkan wasiat itu sunnah, disunnahkan. Jadi ketika nanti jenazah kamu diangkat, bantal kamu pasti diangkat juga ada tulisi di amplop wasiat. Nah, kalau nanti kamu masih diberi kesempatan bangun pagi, masih bangun lagi, alhamdulillah dari ahyana ba'da ma'amat terakhir simpan lagi wasiatnya. Nah, nanti mau tidur lagi, jadi setiap mau tidur kamu ingat wasiat, ada wasiat untuk bangun. Ya. Belum tentu bangun, kamu tidur dalam keadaan bagaimana? Dan malam tidur dalam keadaan bagaimana? Nah, aku bilang jangan sampai tidur dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Memejamkan mata dalam keadaan tertidur dari maksiat. Nah, Allah juga. Kalau itu ternyata dia tidak punya kesempatan bertobat dari perbuatan maksiat tadi. Wa'zim watanam sa'iban. Makanya ini satu paragraf sedikit ya. Watanam sa'iban, dan tidurlah kamu dalam keadaan bertobat anil gunung, dalam keadaan bertobat dari perbuatan dosa. Jadi sebelum tidur, aku bertobat ya Allah padamu dari perbuatan dosa, baik yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui, baik dosaku denganmu ya Allah atau dosaku dengan makhlukmu. Dan aku maafkan segala kesalahan makhluk yang pernah berbuat salah kepadaku, yang aku sadari atau tidak aku sadari. Lebih-lebih lagi kesalahan istriku dan istriku, kesalahan istriku, atau kesalahan anak-anakku, kesalahan saudara-saudaraku, atau kesalahan siapapun yang pernah berbuat salah, kesalahan sahabat-sahabatku, kesalahan tetangga-tetanggaku, aku maafkan ya Allah. Jadi kamu tidur dalam keadaan bersih, tidak punya sangkutan dengan siapapun. Kalau bangun masih punya utang, masih harus dibayar. Mustaghfiran, dalam keadaan istighfar. Setelah taubat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Aziman, dalam keadaan punya azam, punya niat yang kuat, ala an la ta'uda ila maksiatin abadan. Untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiat itu selama-lamanya. Nah, saya tambahkan juga ucapkan saat mau tidur itu, Allahumma inni ushiduka bi anni qad raditu an awladi wa an zawjati kama ridha wa muntaha ridha
Allahumma anzil ridwanaka alaihinna atau alaihim biridwani alaihim. Artinya, ya Allah, saksikanlah bahwa aku saat ini telah meridhoi istriku, meridhoi anak-anakku dengan ridho yang penuh, ridho yang sempurna, puncaknya keridhaan, ya Allah. Sebagaimana aku telah meridhoi mereka, ya Allah, maka turunkanlah ridhomu kepada mereka melalui ridhoku kepada mereka. Karena ridhonya suami kepada istri itu menjadikan istri kita diridhoi Allah. Ridhonya kita kepada anak-anak kita itu menjadikan Allah meridhoi kita, supaya mereka nanti tumbuh menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahkan saat mau tidur atau di lain waktu juga boleh. Wa'zim 'alal khair li jami'in nas. Dan saat mau tidur itu niat juga kamu akan menyebarkan kebaikan kepada semua manusia, in ba'atsallahu azza wa jalla, jika Allah membangkitkan aku lagi dari tidur ini. Kalau kamu mati, kamu sudah dapat niatnya. Ya, dari Imam Ghazali ya. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat di dalam hati, kalau saya besok pagi masih diberi kesempatan bangun oleh Allah, saya setelah bangun mau berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Nah, kalau ternyata saya mati, saya tidak bangun, pahalanya kamu niat berbuat baik kepada orang itu sudah dapat. Innamal a'mal binniyat. Wa tadzakkar annaka satuja'u fil qabri. Dan ingatlah saat kamu mau tidur itu bahwa nanti suatu saat kamu juga akan diletakkan seperti ini di kuburmu, wahidan faridan. Tapi bedanya nanti ketika di kubur itu wahidan faridan, kamu dalam keadaan sendiri dan dalam kesendirian. Nah, dalam kesendirian. Laisa ma'aka, tidak ada yang menyertai kamu. Ini di tempat tidur masih ada istrimu, masih ada anakmu kamar sebelah menyertai kamu tidur. Nanti kamu di liang lahat sendiri, tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada teman. Yang menyertai kamu illa amaluka. Yang menyertai kamu masuk ke dalam kubur itu hanya amalmu. Wala tujza illa bisa'ika, dan kamu nanti tidak akan diberi pembalasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali melalui usahamu. Tidak dibalas melalui usaha orang lain, melalui usaha. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu ingat kepada Nabi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa